Halo guys, selamat sore. Selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa, ruang inspirasi untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Bersama saya Rizky Maulana dan rekan saya, Rian Doni Pamungkas. kita akan berbicara tentang makna Indonesia, bukan hanya lewat kata, tapi lewat karya dan aksi nyata. Oke, apa itu cinta tanah air? Cinta tanah air bukan sekedar hafal lagu Indonesia Raya atau bangga memakai batik di hari Jumat. Cinta tanah air adalah rasa memiliki tanggung jawab dan kesadaran untuk menjaga serta membangun negeri. Mulai dari hal sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan, bekerja dengan jujur, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, hingga menghormati perbedaan di sekitar kita. Yups, keren banget. Benar sekali nih. Rasa cinta ini adalah visualisasi bangsa. Kita semangat nasionalisme tampak nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Iya. Oh iya, Eh, kita nggak cuma berdua loh, Ki. Gimana? Ada teman lagi nih buat ngebahas ini, bukan satu atau dua, tapi tiga loh. Silakan diperkenalkan dulu, Ki. Makassar. Oke, boleh perkenalkan untuk narasumber pertamanya. Halo, selamat sore untuk Halo, kita selamat semua. sore. Halo, selamat sore. Baik, perkenalkan, nama saya Reginald Suparjo, jabatan saya Polisi Kehutanan Penegakan Hukum di Balai Penegakan Hukum Jawa Bali dan Nusa Tenggara, tepatnya di Seksi Wilayah 3, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Benar. Terima kasih. Oh, Ya. oke, Untuk yang siap, kedua, Bang narasumber Regi. kita ada Bang Ufa ini. Silakan. Halo, selamat sore, 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 sore. Sore, 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 Bang. Saya sore. Rizky Fadil Mahfud dari Taman Nasional Wakatobi. Halo semuanya. Halo. Halo, Ya. salam Halo, kenal. Untuk yang ketiga ada Bang Rio. Silakan, Bang Rio. Halo, selamat sore semuanya. Nah, Selamat sore. Saya Satrio selamat sore. Prasetya. Saya bekerja di Balai Taman Nasional Wakatobi sebagai juru mudi kapal kelas 3. Halo semuanya. Halo. Oke, silakan, Ki. Halo, Oke, halo. Bang Regi, ini saya ada pertanyaan nih Bang. Ada tiga pertanyaan. Ya, Untuk yang pertama dulu nih ya. Menurut Bang Regi, apa definisi dari cinta tanah air dan bangsa? eh, baik, terima kasih pertanyaannya menarik sekali. Sebagai warga negara Indonesia, apa itu rasa cinta tanah air dan bangsa atau Ya, nasionalisme? Jadi, definisi rasa cinta tanah air dan bangsa atau nasionalisme adalah suatu perasaan memiliki bangga, peduli, dan setia yang mendalam terhadap wilayah geografis, identitas, budaya, dan kepentingan bangsa dan negara. Nasionalisme tersendiri itu merupakan kesadaran bahwa seseorang adalah bagian tak terpisahkan dari komunitas bangsa yang mendorong untuk yang pertama itu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Terus yang kedua, sikap membela dan mempertahankan kedaulatan serta kehormatan bangsa dan negara. Terus yang ketiga itu berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Untuk definisi cinta tanah air sendiri mungkin sekian dari saya. Terima kasih. oke, terima kasih. Bagus sekali untuk jawabannya. Dan ada lagi nih untuk yang kedua pertanyaan. Sebutkan makna dari cinta tanah air dan bangsa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Terima kasih. Jadi untuk rasa bangga, untuk makna, eh, untuk cinta tanah dan bangsa itu ada tiga makna.
Yang pertama itu rasa bangga dan memiliki, itu di mana timbulnya kesadaran eh, dan kebanggaan menjadi bagian dari bangsa dan negara, serta pengakuan terhadap keanekaragaman dan kekayaan nasional. Terus yang kedua itu rela berkorban. Rela berkorban ini itu kesiapan untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa sekalipun demi keselamatan, keutuhan, dan kemajuan bangsa dan negara. Terus di sini itu ada yang ketiga, itu melestarikan warisan. Melestarikan warisan itu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta melestarikan adat istiadat dan budaya sebagai jati diri nasional. Terima kasih. Oke, baik. Dan terakhir nih, untuk pertanyaan terakhir, dalam konteks menjaga keberagaman, nilai apa yang harus diamalkan sebagai wujud cinta tanah air? Terima kasih pertanyaannya. Eh, untuk konteks menjaga keberagaman, ada dua nilai utama yang harus diamalkan. Yang pertama itu toleransi, yaitu di mana sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Terus yang kedua itu musyawarah dan gotong royong, di mana menyelesaikan masalah dan membangun kebersamaan berdasarkan prinsip kekeluargaan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas jawaban yang sangat menarik itu. Iya, Siap, menarik terima sekali ya. kasih. Menarik Menarik sekali dari Bang sekali. Regi. Sekarang kita ke Ya. Bang Ufa coba. Oke, Bisa silahkan dibuka Bang dulu Doni. Bang. Iya, di Halo, Bang. sini, halo Bang. Ada sedikit pertanyaan nih Bang mengenai CPNS Oke. pastinya. Bagaimana cara seorang Oh CPNS di ya. lingkungan kerja dapat menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara? Oke. Rela berkorban itu ya bisa dengan integritas dan anti korupsi mungkin ya, Bang. Kayak misal Hmm, di kantor kan kita ada kemungkinan-kemungkinan buat ya seperti gratifikasi dan lain-lain. Kita semaksimal mungkin menghindar dari hal-hal seperti itu, Bang. iya benar sekali. Walaupun itu mungkin beresiko ya bagi pribadi kita, kayak misal dapat ancaman, tapi kan itu juga demi moralitas birokrasi juga, Bang. Iya. Lalu kedua itu dedikasi pelayanan. Dedikasi pelayanan itu bisa berupa kayak gini. Seseorang yang ditugaskan ke pulau-pulau terpencil seperti Hmm. Bang Doni ini ya, Bang. Bang Wah, Doni kan kita jauh tanah ya, Bang. ayah. Mm-mm. Iya. Itu menurut saya itu merupakan suatu rela berkorban juga, Bang. Karena kita Wih. jauh dari rumah, dari keluarga, demi mengabdi untuk bangsa ini, Bang. Wih, Bang Ufa emang Terus benar-benar dah. yang terakhir itu ada mengutamakan kepentingan organisasi. Jadi mungkin banyak tugas atau kerjaan yang bertabrakan dengan waktu pribadi kita, kepentingan pribadi kita atau keluarga kita. Cuma Hmm? mau nggak mau kita harus tetap profesional dalam menjadi ASN ini, Bang. Iya, iya, iya. Seperti Benar itu, Bang. sekali. Iya, keren sekali itu, Bang. Terus yang kedua nih, Bang. Jika Anda sedang berada di luar negeri, tindakan apa yang mencerminkan upaya menjaga nama baik bangsa? Oh, kalau di luar negeri, saya selama ini ya, kalau ke luar negeri, yang utama bagi saya itu nomor satu ya menjunjung tinggi hukum sana, Bang. Hmm. Kayak misal Hmm. waktu saya pergi ke Swiss, Hmm. kan di sana ada hukum jam 10 malam ke atas itu kita nggak boleh nyiram air apapun, Bang. Bunyi-bunyi dalam kamar mandi itu nggak boleh, Bang. Oh iya kah? Wih. Iya, jadi di sana itu dianggap sebagai polisi suara. Mungkin di sini Hmm. hal yang wajar ya kita mandi jam berapapun boleh ya. Iya. Cuma kalau di sana, misal kita buang air, itu nggak Hmm. boleh disiram langsung, Bang, kalau di atas jam 10. Kita siram besoknya. Wih. Aneh Ya, sekali itu kalau di salah negara satu, kita ya. iya, salah satu bentuk dari menjunjung tinggi hukum yang kita kunjungi negara itu, Bang. Hmm. Benar sekali. Lalu Makasih. yang Mm-mm. penting juga Terus? tetap menjaga sopan santun.
kita tetap sopan dengan orang-orang di sana, tetap ramah, Mm-mm. seperti seperti eh, budaya khas kita kan, orangnya Mm-mm. ramah-ramah, santun, Iya, orang iya. Indonesia banget. Yang terakhir ya itu tetap mempromosikan budaya kita, Bang. Hmm. Kita bisa sharing-sharing tentang musik daerah seperti gamelan atau Hmm. tarian Bali, tari mana. Kebanyakan mereka suka kok lihat-lihat budaya kita. Mereka tertarik. Soalnya kita emang unik banget sih negara Iya, kita, iya. beda dari yang lain. Widih. Gitu, Bang. Makasih Bang Ufa, jadi nambah wawasan kita kalau Iya, di Swiss itu di jam malam itu tidak boleh ada germicik air ya. iya, Bang. Iya, Iya, iya. iya. Oke. Sekarang kita ke Bang Rio coba. Bang Rio, Halo aduh Bang, halo ini. Bang. Ini teman kita ini satu angkatan, satu jenis formasi ini. Oke, Ya, silakan Bang. Saya ingin bertanya nih, mengapa melestarikan adat istiadat budaya dan lingkungan hidup dianggap sebagai salah satu makna inti dari cinta tanah air? kalau ngomong soal cinta tanah air, banyak orang Hmm? langsung mikirnya soal bendera, lagu Mm-mm. kebangsaan, atau bela negara. Padahal cinta tanah air itu juga tentang gimana kita menjaga warisan dan kekayaan yang ada di negeri kita Hmm. sendiri, termasuk adat istiadat, budaya, dan lingkungan hidup. Karena itu Iya. semua adalah identitas bangsa kita. Mm-mm. Jadi simpelnya melestarikan adat, budaya, dan lingkungan itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai bentuk nyata cinta kita ke Indonesia. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Iya, Itu benar sih, sekali Bang. itu, Bang. Iya, iya, iya. Dari semua contoh sikap cinta tanah air yang disebutkan, manakah yang menurut Anda paling menantang untuk diterapkan di era digital saat ini? Menurut aku sih menyaring informasi dan tetap bangga sama produk serta budaya Indonesia sendiri. Karena di Hmm. dunia digital, semuanya serba cepat dan terbuka. Kita gampang Hmm. banget lihat budaya luar, tren luar negeri, bahkan kadang tanpa sadar lebih bangga sama impor daripada yang Iya, dari negeri sendiri. Itu sih Bang. benar. Iya, iya, iya. Dan yang terakhir nih Bang, menurut Anda mengapa rasa bangga menjadi bagian dari bangsa dan negara diletakkan sebagai poin pertama dalam makna cinta tanah air? Karena rasa bangga itu dasar dari semuanya. Ibaratnya kayak Mm-mm. pondasi rumah. Kalau pondasinya kuat, bangunannya juga kokoh. Nah, kalau kita udah punya rasa bangga sama Indonesia, Hmm. hal-hal lain kayak menjaga budaya, taat hukum, atau melestarikan alam bakal ngikut dengan sendirinya. Iya. Jadi simpelnya rasa bangga itu kayak starter pack-nya cinta tanah air. Tanpa rasa bangga, Hmm. cinta tanah air Benar-benar. cuma jadi slogan. Tapi kalau kita bangga, otomatis cinta itu tumbuh dan kelihatan dari tindakan. Menurutku Widih. itu aja sih, Bang. Benar-benar mantap ini. Ki, denger nggak Ki? Benar-benar Wih, mantap, benar-benar narasumber-narasumber bang. kita ini gawat ini. Keren, Ya, keren, keren. Iya ya, cakep-cakep kita gokil. juga percaya setiap ASN, setiap anak bangsa punya peran untuk memvisualisasikan keindahan Indonesia. Mulailah dari Eh, hati, betul. dari langkah Mulailah kecil, dari hati, dari langkah kecil, dan dari tempat kita berdiri. berdiri. Bersama kita wujudkan Indonesia yang maju, berkarakter, dan bermakna. Karena kita semua adalah bagian dari visualisasi bangsa. Makasih buat Visualisasi semua ya. bangsa. Makasih ya. Oke, terima kasih guys semuanya. Ya, makasih Bang. Siap, terima kasih, Bang. Makasih Bang.